Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 26 September 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam pekerjaan maupun aktivitas kami. Pada saat ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami agar dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudara Pratal Sirait. Kepada Saudara Pratal, kami persilahkan. Dorcas. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Kisah Para Rasul 9 ayat 36. Di Yope yang dekat Lida, hiduplah seorang perempuan bernama Dorcas, yang perbuatan baiknya telah membuatnya sangat dikasihi. Hidupnya dipenuhi dengan perbuatan baik. Jari-jarinya yang terampil lebih aktif daripada lidahnya. Ia tahu siapa yang membutuhkan pakaian yang nyaman, dan siapa yang membutuhkan belas kasihan, dan ia dengan bebas melayani orang miskin dan yang berduka. Pada waktu itu, ia sakit lalu meninggal. Jemaat di Yope menyadari kehilangan mereka, dan mengingat kehidupan pelayanan yang telah dijalani Dorcas, tidak mengherankan jika mereka berduka atau air mata hangat menetes ke tanah liat yang mati. Mendengar bahwa Petrus ada di Lida, orang-orang percaya di Yope mengirim utusan kepadanya, meminta dia agar segera datang kepada mereka. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri di dekatnya sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Dorcas sangat berjasa bagi gereja, dan Tuhan berkenan membawanya kembali dari negeri musuh, agar keterampilan dan tenaganya tetap menjadi berkat bagi orang lain, dan agar melalui manifestasi kuasanya ini, tujuan Kristus dapat dikuatkan. Dikutip dari Review and Herald 6 April 1911. Terima kasih atas penata layanan Saudara Pratal. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, renungan malam ini dikutip dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 42. Terdiri dari 7 ayat, namun memiliki makna yang lengkap tentang kehidupan seorang yang bernama Dorcas dalam bahasa Yunani dan Tabita dalam bahasa Aram. Ia seorang murid perempuan Yesus di kota Yope. Dikenal karena kebaikan hatinya. Dia sangat peduli kepada orang lain, khususnya menolong orang miskin dan para janda. Ia dikenal
sebagai sosok yang lebih banyak bekerja daripada berbicara. Dengan tangan yang terampil, ia menjahit pakaian untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan dan memberikan bantuan kepada mereka yang sedang berduka. Tentang Dorcas ini, di dalam Roh Nubuat, buku Welfare Ministry, halaman 67, paragraf 1 berkata, ia atau Dorcas adalah seorang murid Yesus Kristus yang berharga, dan hidupnya diwarnai oleh perbuatan belas kasih dan kebaikan hati kepada orang miskin dan berduka, serta semangatnya dalam membela kebenaran. Kematiannya merupakan kehilangan yang besar. Gereja yang masih muda tidak dapat mengabaikan upaya mulianya. Ketika Dorcas sakit dan meninggal, para janda orang Kristen yang berada di Yope sangat berduka atas kepergiannya. Kemudian mereka mengutus orang untuk memanggil Rasul Petrus dari Lida yang berdekatan dengan kota Yope. Ketika Petrus tiba, ia disambut oleh para janda yang menunjukkan pakaian hasil karya Dorcas sebagai simbol nyata dari pelayanannya. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Dalam The Spirit of Prophecy, halaman 324, paragraf 1 berkata, ia kemudian berlutut dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan agar memulihkan kehidupan dan kesehatan bagi tubuh Dorcas yang tak berdenyut. Dan sambil menghadapkannya kepada mayat itu, ia berkata, Tabita, bangunlah. Maka terbukalah mata perempuan itu. Ketika ia melihat Petrus, ia pun bangun. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Setelah memanggil orang-orang kudus beserta para janda, ia menunjukkan bahwa perempuan itu telah hidup. Pekerjaan besar membangkitkan orang mati ini merupakan sarana untuk mempertobatkan banyak orang di Yope kepada iman Yesus. Tindakan Petrus ini menjadi manifestasi kuasa Allah dan memperkuat iman jemaat dan menobatkan banyak orang. Bagaimana kita bisa meneladani Dorcas dalam pelayanan praktis? Apa kain, pakaian, atau kebutuhan nyata dan lain-lain di lingkunganmu yang bisa kamu tangani dengan tanganmu sendiri? Dalam Conflict and Courage, halaman 333, paragraf 5 berkata, biarlah mereka membaca tentang Dorcas sang penjahit yang dipanggil kembali dari kematian, agar ia dapat terus membuat pakaian untuk orang miskin, tentang perempuan bijak yang digambarkan dalam Amsal, yang mencari bulu domba dan rami, dan senang bekerja dengan tangannya, yang mengulurkan tangannya kepada yang miskin, ia mengulurkan tangannya kepada yang membutuhkan. Apa yang difirmankan oleh Allah mengenai orang seperti Dorcas ini? Lebih lanjut dalam Conflict and Courage, halaman 333, paragraf 6 berkata, tentang orang seperti itu, Allah berfirman, ia akan dipuji, berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah pekerjaannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Allah memberikan kepadanya bagian dari hasil tangannya, yaitu kehidupannya kembali, sehingga banyak orang yang tertolong. Dorcas menjadi terang bagi orang lain dengan menerima Yesus melalui rohnya di dalam hatinya dan mempraktekkan khotbah Yesus di atas bukit, sebagaimana di dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, banyak orang yang hanya mau menerima berkat dari Tuhan Yesus, namun tidak mau menjadi berkat bagi orang lain. Yesus menginginkan kita menjadi berkat bagi orang lain. Dorcas menjadi terang atau berkat kepada orang lain melalui perbuatan baik yang dilakukannya. Melalui perbuatan baiknya,
Dia memuliakan Allah Bapa yang di sorga. Aplikasi bagi kita semua. Marilah melayani Allah dan sesama manusia dengan tindakan nyata, bukan hanya kata-kata. Gunakan talenta untuk menolong orang lain, seperti menjahit, memasak, mengajar, dan lain-lain. Hidup kita berdampak positif bagi keluarga, jemaat, dan masyarakat. Milikilah iman yang aktif, yang menggerakkan kuasa Tuhan. Biarlah renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, agar kami dapat menjadi terang melalui perbuatan-perbuatan baik dan memuliakan Bapa yang di sorga, sehingga banyak orang datang kepadamu dan bertobat. Tolong kami agar hidup senantiasa menuruti kehendak-Mu dan nama-Mu kami puji dan muliakan. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, ya Bapa. Ampunilah kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.